Ini kan di depan kita udah Ya. banyak banget nih, ada jahe, ada kunyit, dan juga ada kencur. Nah ini ada fakta dan mitos beredar juga dok. Katanya rimpang seperti jahe, kunyit, dan juga kencur ini bisa membantu melancarkan peredaran darah. Ini fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta ya. Iya. Ini biasanya ada di dapur ya. Iya, betul sekali. Bahannya Dok? mudah didapat Benar, sekali. benar. Iya. Bumbu masak ya, Mbak Intan, Dokter Ekles ya. Iya. Jadi kalau untuk ya trio ini kunyit, kencur, jahe, kita sudah nggak asing lagi lah di dapur Iya. kita sudah ada ya pastinya. Rimpang-rimpangan ya. Rimpang-rimpangan. Nah ini sebenarnya selain secara empiris dari nenek moyang kita juga sudah dibuktikan dari 3 generasi turun-menurun bahwa ini berkhasiat sekali. Ini jahe, ini kunyit, kemudian ini kencur. Berkhasiat ya? Iya, berkhasiat secara empiris sudah dibuktikan. Nah, yang kedua, secara praklinis maupun secara uji klinis juga sudah dibuktikan. Jadi melalui laboratorium maupun diujikan langsung pada manusia juga sudah diujikan bahwa rimpang-rimpangan ini juga ternyata berkhasiat. Iya, Nah, iya. coba kita praktekkan ya. Silakan, Boleh dong, dokter. silakan. Intan, ya. Untuk ramuan yang pertama ini, dia sederhana sekali, membuatnya tidak perlu direbus, jadi cukup diseduh Seduh. dengan air panas. Oke. Ya, kita ambil gelasnya agak besar ya, yang 300 Iya, cc. 300 Kita pakai iya, mili ya? 300 cc atau 300 mili Iya. ya. Oke. Kemudian kita siapkan jahe yang sudah dicuci bersih sebesar 1 ibu jari, 1 ruas ibu jari. Oke. Ya, kemudian kita keprek. Bagusnya lagi sebelum dikeprek dibakar dulu sebentar, tidak apa-apa untuk mengeluarkan minyak atsirinya, gingerolnya Oke. juga. gitu. Kenapa, Ya. dokter? Lebih berkhasiat, aromanya lebih wangi dan selain itu dia bahan aktifnya lebih cepat Ini keluar. juga. diseduh aja. Diseduh aja. Ya, ini kita masukkan ke gelas 1 ruas ibu jari 1 jahe, ruas ibu jari aja kemudian ya. kunyit 1 ruas jari telunjuk, ya. Kemudian juga kencur 1 ruas. Digeprek semua ya? Semuanya Yang dibakar digeprek. hanya jahe? Jahe aja. Oh, Ya, oke, oke. Kemudian ditambah dengan kapulaga, Mbak Intan. Ini kapulaga namanya. Kapulaga. Bawang putih ya? Bukan, kapulaga beda. Ya, kardamom ya ini. Jadi dia biasanya dicampurkan di sup ya, Dokter Ekles. Dia memberikan sensasi hangat, Ya. kemudian wangi juga. Oh. Ya, di masakan-masakan Padang juga biasanya dikasih ya di sup. Ya. Nah, ini kita ambil 3 saja, kita Oke. masukkan. Kemudian kita berikan air panasnya 300 cc. 300 cc? Ya, atau 300 mili. Oke, Ya. nanti kita diemin ya? Kita diamkan sampai dengan dia menjadi hangat. Oke. Kita tutup ya, biasanya kita Oke. tutup. Oh, ya. Ini langsung panas ditutup. banget berarti ya? Panas Harus sekali. air mendidih langsung. Harus mendidih. Ah. Ya, air mendidih yang 100 cc kemudian kita masukkan, kemudian kita tutup. Nah, setelah itu setelah hangat dia bisa diminum seperti mengkonsumsi teh. Ya, kalau kita sensasinya seperti minum teh, bisa mengganti teh ya. Ini bisa ditambahkan kalau ingin madu boleh, terserah monggo, atau juga gula batu boleh. Oh, gula bisa ya. ya? Gula Tapi merah gula aren boleh aren ya, bisa. usahakan yang organik kalau bisa Oke. ya. Tapi yang sebaiknya non rafinasi dulu ya, karena ini untuk mengoptimalkan khasiat dari ramuan ini. Jadi meminimalisir oksidasinya. Oksidasi. Jadi kalau mau menambahkan madu nanti Mbak Intan tambahkan saat hangat, mulai dingin menjelang dikonsumsi, karena madu itu enzimatik. Jadi kalau dia tambahnya di panas, dia rusak enzimnya dan juga zat-zat aktif yang ada di madunya juga akan berkurang. Iya. Oke, nah yang jadi pertanyaan mungkin pemirsa di rumah nih, Iya. apa sih kandungan yang terdapat dalam ini? Minuman. Bahan-bahan apa tadi? Jahe, Jahe, kencur, kapulaga. Iya. Jadi Dokter Ekles, Mbak Intan, minuman ini termasuk minuman yang turun-temurun dibuktikan ya, dia empiris sekali. Fungsinya bisa melancarkan peredaran darah sekaligus mendetoks ya kalau kita minum ini. Jadi dia di dalamnya seperti jahe ada gingerol. Kemudian kunyit ada kurkumin juga. Kemudian untuk kencur juga dia sangat aktif sekali, bahan aktifnya banyak. Kemudian kapulaga juga. Jadi di situ ada antioksidan yang kuat. Jadi ada golongan-golongan flavonoid ya, termasuk senyawa fenol yang lain. Dia berkhasiat bersinergi di dalam satu ramuan ini sehingga bermanfaat untuk melancarkan peredaran darah melalui satu. Dia biasanya antioksidannya bekerja dalam tubuh ya, sehingga mengikat oksidasi oksidan di dalam tubuh. Kemudian yang berikutnya dia juga bisa dimanfaatkan untuk menyegarkan tubuh. Jadi karena hangat, dia biasanya kalau menjelang flu atau nggak enak, daya tahan tubuhnya mulai turun, dia segar. Nah, ini bisa dikonsumsi harian karena dia termasuk minuman fungsional. Oh gitu Jadi dong, harian? iya, bisa harian karena dia
dibuat dengan dosis yang maintenance, jadi dosis yang aman. Jadi bisa jadi pengganti teh? Betul sekali. Oke. Jadi setiap pagi misalnya Dokter Eklas atau Mbak Intan setelah olahraga jangan minum-minum yang ini ya berpengawet sebaiknya, tapi minumlah bahan-bahan yang memang berasal dari bahan alam. Jadi itu menggantikan apa istilahnya cairan juga dalam tubuh yang hilang ketika berolahraga. Kemudian sekaligus berkhasiat sebagai minuman fungsional. Jadi selain dia bergizi juga bisa dimanfaatkan untuk menjaga kesehatan. Ya. Oke, dokter, fakta mitos nih selanjutnya nih. Ya. Rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, ini dapat melancarkan peredaran darah. Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta juga ya? Betul sekali. Ini biasanya kita gampang banget nemuin di dapur ya, Dok? Iya benar. Kenapa, Semuanya Dok? termasuk bumbu masak ya, ya kita biasa pakai sehari-hari. Nah, untuk yang kayu manis, cengkeh itu memang saat sudah lama sekali dipakai oleh nenek moyang kita secara empiris untuk membuat ramuan-ramuan juga. Dan sudah dibuktikan selain dicampurkan dengan masakan, kemudian juga secara laboratoris dan juga di uji klinik juga sudah terbukti. Karena itu tadi kayu manis ada sinamaldehid, antioksidan kuat juga, kemudian ada eugenol dari cengkeh. Nah, ini sebenarnya kalau kita padukan dengan racikan-racikan yang lain yang sifatnya sinergi sama dengan yang pertama tadi. Jadi dia sifatnya untuk melancarkan peredaran darah. Yuk kita buat Dokter Eklas. Oke. Dokter tunggu dokter sebelum bikin. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.